Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir kembali di sesi Product of the Week di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di sesi Product of the Week ini menjadi salah satu ajang ngabuburit kita yang positif ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti teman-teman dan Bapak Ibu akan bisa mengetahui lebih detail tentang varian salah satu produk sanitary yaitu dari brand Rigel, yang dimana nanti di sini akan banyak sekali informasi, update-update dan inovasi dari Rigel. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week saya tidak sendiri. Dan kali ini saya di posisi Product of the Week bersama Rigel. Saya ditemani oleh Bang Muhammad Rewananda. Beliau adalah arsitek dari Simondori Studio Medan. Selamat siang Bang Rey. Selamat siang, Mas Bayu. Oke, terima kasih sudah selalu membantu kita ya Mas. Ya, sama-sama. Oke, dan juga untuk membahas tentang Rigel, kita juga sudah kehadiran di sini Pak Muhammad Umar. Beliau adalah Country General Manager Rigel yang akan membahas secara detail tentang update dan inovasi dari Rigel. Selamat siang Pak Umar. Selamat siang Pak Bayu. Oke. Iya, selamat siang juga Pak. Nah, Pak, ini kita pengen tahu lebih dalam nih Pak tentang Rigel, karena menarik nih, dari flyernya aja sudah terlihat Internet of Toilet. Wah, ini jangan-jangan ini kita bisa toiletnya di mana, buang airnya di mana gitu. Tapi ini mungkin akan menarik nih ya, kita bahas mengenai tema Rigel hari ini, Internet of Toilet. Untuk itu silakan Pak Omar, untuk Rigelnya bisa langsung di-share, dan mudah-mudahan nanti teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa bertanya selama diskusi berlangsung dan bisa menuliskan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Baik, silakan Pak Omar. Ya, saya mewakili Rigel Marketing Indonesia, ingin memperkenalkan produk-produk unggulan kita pada kesempatan hari ini, di mana tadi kan sudah disinggung sedikit, mungkin saya langsung aja ya. Rigel update sedikit nih. Rigel sebetulnya secara internasional ya, established, berdiri di 1991, mempunyai headquarter di Singapura. Kami mempunyai 2 plant di China, satu di Luzhou, satunya di Ningbo. Di Luzhou kami memproduksi untuk seramik. Jadi semua yang berhubungan sama seramik kita produksi di Luzhou. Sedangkan di Ningbo kami memproduksi untuk fitting. Kemudian saat ini kami mempunyai 4 subsidiaries office, termasuk Malaysia dan Indonesia. Nah, inovasi dan teknologi development saat ini, keunggulan Rigel yang produk terakhir adalah kami mendevelop untuk produk IoT, Internet of Toilet, melalui aplikasi. Apa itu? Mari kita lihat nanti di slide selanjutnya. Kemudian capability Rigel. Rigel mempunyai capability bisa melakukan co-branding. Co-branding mungkin sebagian udah tahu. Jadi pada saat Bapak Ibu sebagai developer atau siapapun hotel operator kepingin menunjukkan identitinya di produk kami, terutama di fitting, maka kami bersedia untuk berdiskusi seperti apa itu desain dan lain-lain. Kami akan bisa mencantumkan nama perusahaan Bapak dan Ibu sekalian di atas fitting tersebut, fitting aksesoris. Kemudian kami juga salah satu company ya, saya nggak tahu company yang lainnya, tapi saya sebut salah satu lah, yang bisa melakukan customize. Jadi kalau ada desain spesial, kepingin customize, kami welcome untuk berdiskusi. Tentunya after sales service, saat ini kami sudah melakukan beberapa kontrak spare part dengan customer awal, customer besar Rigel. Misalnya saya sebutkan Astra International, Kaplan, di gedung AFC, itu kami sudah melakukan kontrak spare part. Sehingga apa? Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh customer akan after sales service yang tidak bisa di-maintain, itu tidak terjadi. Jadi dengan kontrak spare, nanti boleh ditanyakan seperti apa, nanti di sesi pertanyaan detailnya seperti apa, nanti saya jelasin. Kemudian untuk produk sendiri, untuk produk kami untuk fitting itu sudah seamless ya. Jadi produk-produk kami itu
sudah sangat smooth, dan seamless ini dites sampai 500.000 kali, open, close dan balik itu, dan mendapat sertifikat TÜV atas testing tersebut. Setelah 500.000 kali tidak ada kebocoran. Kemudian untuk fitting juga semua mostly ya, saya nggak bilang semua. Ada beberapa produk yang masih belum PVD, tapi most of the product lapisan luarnya itu sudah menggunakan teknologi PVD. Teknologi sebelum PVD adalah CVD. Tingkat kekerasan CVD masih mudah untuk terjadinya scratch, tapi PVD itu udah lebih keras dan secara looks juga lebih elegan. Nanti bisa dilihat. Kemudian mungkin untuk beberapa teman-teman yang pernah menggunakan atau apply untuk Green Building Certificate, semua produk Regal itu sudah dilengkapi oleh LEED Certificate. LEED Certificate adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura untuk water saving. Jadi kalau ada yang 1 tick, ada yang 2 tick, ada yang 3 tick, itu yang most hemat airnya udah yang hemat banget gitu lah ya. Kemudian di samping LEED Certificate, selain LEED Certificate yang ini, kami juga tentunya untuk produk di Indonesia semuanya sudah SNI. Begitupun di negara-negara lain. Untuk produk sendiri, kami punya Internet of Toilet yang mendapat produk award dari Singapore Good Design. Kemudian Zero Rainwater Closet, nanti di belakang saya jelasin. Kemudian Glass Sense, kemudian Wheel Wash System untuk flushingnya, kemudian dan beberapa desain yang lain. Ya, jadi kalau saya singkat mungkin ya, Regal secara internasional berdiri di 1991. Di 2014 Regal bekerja sama Temasek, dan di 2014 juga Regal masuk ke Indonesia. Jadi di Indonesia udah ada sejak 2014. Cuma memang ke belakang waktu masa Covid itu agak slow down karena timnya juga ada sebagian balik ke Singapura. Kemudian di 2022 setelah pasca Covid, kami mendevelop produk dengan base Internet of Toilet. Saya lanjutkan. Nah, Pak Umar, maaf, ya. Sebelum ke slide ini, tadi saya ingin menanggapi yang tadi tuh Pak, customize itu Pak, gitu. Ya. Karena saya yakin di sini teman-teman dan Bapak Ibu juga ada juga yang dari project owner gitu ya. Nah itu kan menarik tuh Pak. Yang Betul. namanya custom ini akan punya ciri khas sendiri dari setiap sebuah project. Ada di belakang Contoh, nanti Mas Bayu. iya, contoh misalnya hotel gitu kan Pak. Nah, Ya. pertanyaan saya sebetulnya yang namanya custom itu kan terbatas tuh Pak. Itu ada Betul. minimum ordernya nggak sih Pak? Ini pertanyaan bagus sekali nih. Tentu ada minimum order, tapi kita tidak apply minimum order yang quantity besar. Hanya dengan 50 set kami bisa lakukan customize untuk customer kami Pak. Jadi 50 set aja. 50 set fitting, saya bisa taruh nama Pak Bayu di atas fittingnya. Oke. Jadi misalnya 50 set fitting keran, 50 set hand shower, 50 set toilet gitu, itu masih memungkinkan berarti ya Pak? Bisa sekali. Dan itu udah kami lakukan, bukan kami omongin. Kita lakukan, dan ada nanti di slide belakang bagaimana kami melakukan customize untuk beberapa project yang udah selesai, udah deliver. Udah buka juga, bisa dilihat juga nanti. Keren ya Mas Rey ya. Jadi kalau bisa ada project-project yang butuh kekhususan tersendiri, Regal nih bisa jadi salah satu solusi ya, Bang Rey. Iya, memang biasanya kan kalau brand identity, kalau kita ke cafe atau ke restoran kan biasa di depan atau di dining room-nya gitu. Tapi kalau di toilet bisa dibikin juga sih, keren juga sih Mas ya. Iya, gitu. Jadi bisa jadi signature dari project-nya gitu ya Bang Rey ya. Iya. Oke. Baik Pak Umar, makin seru. Ini kita lanjutkan lagi. Nah ini sudah masuk ke pembahasan nih, internet di dalam toilet. Nah ini ceritanya gimana nih Pak Umar? Betul, ya. Jadi Internet of Things, karena Regal mempunyai pabrik sendiri untuk fitting-fitting ini. Jadi di setiap feature, di setiap alat, water tap, soap dispenser, flush valve,
urinal, kami tanam chip-chip yang bisa mengontrol baik itu berapa sekali flush, berapa liter, kemudian alat itu berfungsi atau enggak, alat itu rusak, atau mungkin kalau di tempat buang sampah itu sampahnya penuh apa enggak. Nah, di sana kami tanam chip sehingga chip itu akan mengeluarkan sinyal yang putih-putih ini, ilustrasi ini sinyal internet, kemudian di atas ruangannya itu ada router terkonek ke sistem kami. Misalnya di sini contohnya nanti monitor yang kita lihat ini monitornya seperti ini. Pada saat satu kloset, walaupun kloset di kantor saya Singapura, saya bisa lihat dari ini karena saya terkonek aplikasinya. Pada saat itu di flash misalnya, ini dia akan berubah menjadi biru. Yang hijau ini berarti dia masih kosong, nggak dipakai. Kemudian yang abu ini bermasalah gitu atau rusak. Jadi seperti itu. Dengan adanya teknologi seperti ini, sehingga satu orang operator itu bisa mengendalikan beberapa toilet. Jadi tidak perlu ditungguin di setiap toilet itu kan kita sering lihat di perkantoran atau mall itu sampai 2-3 orang nungguin kalau mungkin tisunya habis. Di sini kalau tisunya sebelum habis dia akan alert. Dia akan ada yellow alert. Tisu akan habis nih, sehingga si petugas udah tahu nih toilet nomor berapa dia bawa, dia ganti tisu rollnya. Begitupun dengan soap dispenser. Soapnya habis misalnya di katakanlah mall atau bandara yang sering kita temuin suka bermasalah gitu ya. Nah, satu petugas itu bisa melihat kalau seandainya soapnya itu, sabunnya itu udah mau habis. Akan habis aja udah ada alert, apalagi sampai habis dia akan merah gitu. Nah, satu hal yang menarik, Rigel adalah satu produk yang sebetulnya untuk difabel dan lain-lain itu lengkap sekali seriesnya. Sehingga kita pun membuat satu fall detection namanya. Jadi kalau dilihat di gambar sini ada orang berbaring nih. Ini kita ada satu sensor di atas setiap toilet untuk mendeteksi apakah ada orang jatuh apa enggak. Jadi kalau ada orang yang berbaring aja di lantai, 1 menit dia nggak bergerak sama sekali, dia akan muncul alert bahwa di toilet tersebut harus dicek karena ada orang jatuh. Seperti itu. Dan ini kalau di Singapura terutama itu dipasang di toilet difabel, mostly seperti itu. Oke. Baik. Nah, ya silakan. Pak Omar, saya boleh nanya beberapa pertanyaan nih. Itu kayak misalnya nih, ada orang jatuh di dalam kamar mandi gitu ya. Terus kan kita bisa tahu tuh, ada orang di dalam seberapa lama gitu. Tapi kita bisa tahu dia tuh jatuh itu gimana Pak Umar? Secara teknologi itu jadi gimana? Alat itu mendeteksi dia berbaring Pak Ray. Jadi bukan kamera ya Pak ya? Berbaring, dalam kondisi berbaring gitu, bukan tidak bergerak. Oh, berbaring Pak ya? Kalau dia tidak berbaring di lantai dia nggak mengenerate alert. Alert itu dideteksi dia ada kayak begitu, dia lihat orangnya berbaring dan tidak bergerak 1 menit. Baru dia artinya memberi alert. Bukan dalam bentuk kamera gitu ya? Oh bukan. Ini sensor ini. Kalau kamera bahaya Pak. Iya itu makanya Pak. Karena ini toilet Pak. Bisa kena pasal kita Pak nanti. Iya. Jadi semuanya itu menggunakan infrared dan beberapa Bluetooth gitu ya. Tidak ada satu alat pun yang kita produce di sini yang menggunakan kamera sistem. Oke Pak, berarti privasi aman ya Pak ya, meskipun kita pakai internet di Thailand. Aman sekali Pak, aman sekali. Ya. Kemudian kita bisa tahu nggak Pak, kira-kira kan apalagi toilet umum gitu ya Pak ya, kadang ada orang yang lupa siram kayak atau dia membuang sesuatu yang nggak seharusnya dibuang di situ gitu. Betul. Apakah bisa dideteksi gitu Pak? Betul. Nah, oke. Kami sekarang mengembangkan dan sudah jadi, itu namanya Supernova. Tetapi memang seperti Pak Ray tadi sampaikan, tidak sampai ke teknologi yang melarang misalnya buang sesuatu barang yang tidak boleh dibuang di kloset, itu belum sampai ke situ. Tetapi sistem sensor kloset kita itu sudah mendeteksi seandainya yang pengguna after dia melakukan small business atau big business dia nggak nge-flush. Semua sistem sensor kita udah mendeteksi dan akan nge-flush sendiri. Walaupun pengguna itu tidak nge-flush. Ini sangat dibutuhkan di public toilet. Jadi legal untuk sensor menyensor itu lengkap sekali.
dan variannya banyak. Dan kita sedang mengembangkan tadi yang namanya supernova. Seandainya begini, jadi karena sistem internet ini, oke, saya jelasin sedikit lagi mungkin ya. Jadi ini bukan hanya mendeteksi dia habis tisu atau habis sabunnya, tapi dia bisa mengenerate satu report di satu kloset, di satu urinal, itu penggunaan sekali flashnya itu berapa liter. Terus dalam satu hari alat tersebut menggunakan berapa liter jumlahnya. Sebulan, setahun itu ada dashboardnya. Nah, kami salah satu klien kami itu melihat kecenderungan di toilet perempuan itu penggunaan airnya lebih banyak. Nah, kenapa? Karena kalau laki-laki itu melakukan small business kan di urinal. Urinal itu flashnya nggak sebanyak kalau kloset, tapi kalau kloset kan dia mau apa aja dia flush pokoknya. Either itu half flush atau full flush, sehingga banyak. Nah, kemudian kami melakukan inovasi, membuat satu seri. Jadi ada detektor. Seandainya di kloset itu hanya dibuang aku aja, dia nggak akan nge-flush. Kalau dia melakukan small business, pipis gitu, dia hanya half flush. Kalau dia melakukan big business, baru dia full flush. Seperti itu. Atas dasar, ya, monggo. Berarti kebersihan bisa terjamin ya Pak ya, dengan kebersihannya terjamin. Tapi saya take a note nanti karena kita Rigel ini rajin banget Pak untuk melakukan development teknologi baru. Nanti saya sampaikan usulan yang tadi bagaimana cara prevent. Mungkin ada alert, mungkin sebetulnya itu mudah sekali. Rigel pasti saya yakin bisa lakukan. Kalau seandainya membuang sesuatu yang tidak boleh dibuang di situ, terutama toilet perempuan lah, dalam tanda kutip ya, kita udah ngerti lah. Iya Pak. Nanti mungkin dikasih lampu gitu, jangan kasih suara, nanti masalah. Iya. Mungkin sedikit pertanyaan lagi Pak. Itu kalau misalnya kadang di toilet umum itu kan orang suka air tuh ada di lantai itu Pak, becek lah gitu. Nah itu apakah akan ada notifikasi juga yang bisa diterima dari sensor itu? Kemudian pertanyaan satu lagi adalah ketika toilet jongkok dipakai duduk, toilet duduk dipakai jongkok nih sama orang gitu. Nah itu apakah bakal ada alert juga gitu Pak? Bisa terdeteksi atau enggak gitu ya Bang Ria? Betul. Jadi untuk saat ini karena ini perusahaan bisnis Singapura ya, di Singapura sih jarang sih, di Indonesia yang banyak. Iya betul. Kloset duduk dipakai jongkok. Nanti anyway saya take a note, ini nanti saya sampaikan terutama untuk pasar Indonesia lah. Kalau di Singapura sih enggak Pak. Nah, tetapi kami ada mendevelop satu produk. Mostly sebetulnya yang sering becek itu daerah wastafel. Nah nanti di slide selanjutnya saya tunjukkan, saya ada produk wastafel yang mengintegrasikan di satu tempat sehingga kebecekan yang sering kita lihat di meja itu kotor gitu ya, basah, sabun di mana-mana itu nggak terjadi. Nanti next slide ada Pak. Siap Pak. Boleh saya lanjut? Pak Umar, maaf, izin siap. Satu pertanyaan dari saya Pak. Ini mengenai sensor-sensornya nih Pak. Ini kan kalau kita lihat di slide ini kan semuanya kita anggap rata-rata adalah fitting atau toiletnya dari Rigel gitu ya Pak. Berarti apakah sensor-sensornya itu ada di dalam produk-produk Rigel ini atau terpisah dan bisa dimasukkan ke dalam misalnya dinding atau sebagai pelengkap gitu Pak? Oke. Jadi kalau misalnya kloset Pak Bayu, kloset itu dia mostly ada di flush valve tanamnya. Alat kita itu untuk mengcounter airnya, mengcounter function itu ada di alat yang ditanam. Nah, begitupun untuk urinal. Urinal itu ada di sensor flush valve-nya. Di situ dia IoT-nya di situ. Itu bisa sebetulnya misalnya nih ada produk lain yang seramiknya, kemudian mau digunakan sensornya bikin IoT, itu bisa di-combine. Karena semua ukuran, standar dan lain-lain itu menggunakan standar internasional, jadi no issue. Nah kemudian satu hal lagi tadi Pak Bayu tadi tanya apa? Sensornya itu apakah ada di setiap dalam produknya, misalnya gitu ya Pak, di dalam urinalnya atau di toiletnya atau di kerannya gitu, atau misalnya kita sensor-sensor itu tuh ditaruh di sekeliling toilet gitu untuk bisa mendeteksi banyak hal, maksud saya itu Pak Umar. Jadi sensornya itu memang ditanam di misalnya di soap dispenser, ada di dalam soap dispensernya. Gunanya apa? Gunanya satu, sensor tersebut tidak mudah untuk dicuri.
Kecuali kalau sensor ini. Jadi kita ada sensor untuk humidity itu di atas ceiling. Oke. Kemudian people counter ada di atas ceiling. Kemudian kalau people counter, humidity, sama ada gas tuh, ada gas untuk gas ini apa namanya? Bukan nitrit. Jadi ada sensor gas. Karena kan kloset itu kan bisa menimbulkan gas beracun tuh. Itu sensornya di atas. Oke. Oke. Selain itu sensornya ditanam di alatnya. Kayaknya arah pertanyaan saya satu lagi ke situ tuh Pak. Mungkin kan ada beberapa project owner atau klien sudah cukup attach dengan satu brand misalnya. Tapi dia tahu nih sensor-sensornya Rigel bagus, sedangkan di produk tersebut atau brand tersebut tuh nggak punya teknologi itu. Ya. Itu masih memungkinkan di-combine gitu Pak Umar? Bisa di-combine. Jadi misalnya kloset nih. Kloset kan sebetulnya IoT kita itu di peralatan flashnya. Nah, brand yang lain monggo untuk di seramiknya bisa. Begitupun urinal. Urinal mungkin mau model merek T, merek K, merek apa G gitu ya. Urinal seramiknya silakan. Tetapi flash valve-nya harus menggunakan Rigel karena alatnya ditanam di situ. Oke. Dan itu pasti bisa di-combine. Karena tadi saya sambung lagi. Karena saya beberapa waktu yang lalu melakukan studi di Terminal 3 kedatangan internasional. Nah, di sana kan udah terpasang merek tertentu, tetapi mereka ingin upgrade menjadi IoT. Kenapa? Ada kejadian pada saat okupansi tinggi ini, orang datang terus berjalan berebutan ke toiletnya penuh. Ada satu bapak-bapak udah agak sepuh, lihat toilet penuh, dia masuk aja, dia nggak tahu toilet ternyata penuh, dia ternyata udah kebelet banget, akhirnya pi di celana gitu. Ini bapak ini DPR jadi rame gitu loh. Nah akhirnya kami dipanggil, ada nggak teknologi yang bisa mendeteksi? Ada banget. Jadi sistem ini kita bisa, dashboard yang seperti ini bisa kita extend ke dashboard di depan toilet gitu, sehingga pada saat customer jalan dia udah tahu ini masih ada lowong satu nih, dan ininya namanya gambar desainnya bisa kita ganti-ganti, bukan hanya pattern ini salah satu contoh aja. Jadi kayak slot parkiran gitu ya Pak Umar ya? Betul ya, sehingga dia tahu dan nanti ada petunjuk next toiletnya ada di mana gitu. Enggak, kejadian dia harus nyeruduk masuk ternyata penuh, mungkin dia kaget, udah lost control, basah deh. Benar. Jadi, nah di dalam studi itu saya mengcombine alat kita dengan alat yang sudah ada. Tapi mereka mau eksekusi, kita udah bikin proposal lengkap. Mereka akan eksekusi, tentunya biasalah nunggu budget Pak. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak kita bisa ngerasain Pak. Betul. Harusnya kalau internasional, domestik juga kan udah rame. Dan ini nanti next slide saya tunjukin ada yang lebih menarik lagi. Saya lanjut ya Pak. Oke, silakan Pak. Ya, kemudian produk-produk kita. Produk-produk Rigel itu mostly sudah dilapisin oleh Purashield. Purashield sebetulnya lapisan yang kompetitor yang lain juga dengan nama yang berbeda. Tapi bedanya Rigel, jadi aplikasi dari coating untuk anti bakteri ini, biasanya kalau merek-merek yang lain itu dia bikin seramik, dia burn, dia panasin, dia bakar, dikeluarin, disemprot, dibakar lagi. Nah, kelebihan dari sistem Purashield-nya Rigel, kami mengapply lapisan Purashield itu pada saat seramik itu dibuat dan masih lembut gitu loh, sebelum dibakar. Jadi dia dibakar berbarengan dengan seramiknya. Efeknya apa? Efeknya terjadi benar-benar solid gitu loh, menyatu. Dengan menyatu itu menghilangkan semua pori-pori. Dan setelah dites, dan ini hasil tes dengan GIS test itu 99% bakteri itu tidak ada yang berkembang biak di sekeliling kloset yang sudah dilapisi dengan lapisan Purashield-nya Rigel. Ya, itu udah ini 99% GIS 2801 itu certified. Itu bedanya. Terus terang tadi saya bilang bahwa brand yang lain juga mengklaim mereka antibakteri, tapi sistemnya beda.
sistem mereka saya tahu persis karena saya dulu backgroundnya dari perusahaan lain juga. Biasanya ya itu tadi saya bilang sudah keras dikeluarin, disemprot, masuk lagi, baru ini jadi. Nah kemudian yang kedua, untuk produk seramik Regal itu ada anti stain, teknologinya namanya Puratek. Aplikasi dari Puratek anti stain ini juga sama seperti yang Purashield gitu. Jadi glaze-nya di apply pada saat seramik itu dalam kondisi belum dibakar. Jadi pembakarannya berbarengan. Nah, ini Puratek ini gunanya untuk supaya tidak mudah bau, kemudian nggak mudah baren, ya. Terus yang ketiga untuk seramik yang unggulan kita adalah zero rim. Sebelum ini kan ada namanya rimless. Jadi di pojok ini kan biasanya masih ada cap gitu. Dengan adanya cap, pasti di bagian bawah capnya itu nggak kesentuh kalau kita mau dibersihin. Dengan teknologi zero rim, semua bagian yang seperti ini, oval seperti ini, tempat proses flushing, itu biasanya ada kotoran, ini semua bisa dibersihkan. Baik mau disikat ataupun menggunakan kain, bisa dibersihkan secara menyeluruh. Seringkali nanti saya nanti ditanya aja, pasti ada pertanyaannya. Itu kalau di flash airnya muncrat keluar nggak? Nanti Nah, saya itu, cari Pak. videonya deh. Enggak, jawabannya enggak. Saya ada videonya, itu udah dites. Jadi dia pada saat nge-flash maksimum itu di sini, nggak sampai nyiprat keluar. Jadi aman gitu. Seperti itu. Makanya Nah, kalau ini dilihat Pak. dari Ya. keluarnya air di slide ini itu dari samping ya, Pak. Dari Jadi samping, dia akan muter gitu ya, Pak, kayak Akan kita muter. kayak kita Itu naik. teknologi Wearwash kita, Pak. Hmm. Kita punya teknologi namanya Wearwash. Kalau yang brand lain mungkin namanya Siphonic atau apa, dia muter, Pak. Muter ke bawah. Oke, baik. Memastikan semua kotoran itu tersedot Terbilas gitu ya, Pak. terbilas, tersedot ke bawah. Betul. Oke. Next, ini yang tadi saya sampaikan, Regal mempunyai teknologi namanya Trinity Basin, Trinity Wastafel System. Ini Trinity Wastafel System menggabungkan tiga alat di dalam satu dilokalisir di dalam satu wastafel, yaitu satu water faucet atau keran air, yang kedua soap dispenser atau untuk sabunnya, kemudian hand dryer. Jadi ini yang tengah adalah water faucetnya. Jadi airnya keluar dari sini. Nanti pas udah selesai slide-nya semua, saya akan putarkan beberapa video untuk lihat gimana sih ininya, ya, nggak sekarang. Jadi ini airnya keluar dari tengah sini. Kemudian setelah cuci tangan, di sebelah kiri ini kita deketin tangan kita, akan keluar sabun. Setelah sabun kita cuci lagi dan kemudian kita dryer di sini. Ini hand dryernya. Dengan melokalisir tiga kegiatan ini di satu tempat, maka diharapkan dan sudah terbukti, ya. Saya bisa bilang sudah terbukti karena kita udah pasang di mana-mana. Ini air itu tidak nyiprat kemana-mana gitu loh. Seperti halnya sering kejadian kita cuci tangan di wastafel, kemudian ambil sabunnya di mana gitu loh, kemudian ngeringnya di mana. Tidak hanya di meja ini yang becek, tapi sampai ke lantai-lantainya seperti bilang Pak Bayu tadi, itu airnya kemana-mana. Dan seringkali itu menjadi licin banget dan bahaya sekali untuk orang tua. Seperti itu. Nah, untuk Trinity Basin ini kami punya yang top table maupun yang wall hang type. Wall hang type juga ada yang modelnya circular, dan ini juga kita bisa lakukan customize. Bisa dilakukan customize. Kita bisa diskusi. Pak, saya mau ukurannya segini misalnya. Itu bisa didiskusiin. Atau mungkin saya mau 2 aja, nggak usah pakai ini misalnya sabun misalnya. Itu bisa. Itu sudah kami lakukan di salah satu customer factory. Seperti itu. Pak, langsung tanya nih Pak, menarik nih Pak. Ini biasanya kan kalau yang namanya sanitary itu pasti akan juga relate sama mixernya gitu Pak. Nah ini teknologi yang ini sudah 3-in-1 gitu ya Pak, sudah ada di situ airnya, terus Betul. juga ada buat untuk sabunnya gitu. Betul. Itu mixernya masing-masing atau gimana tuh Pak tekniknya Pak? Masing-masing maksudnya gimana? Dia tuh dalam satu box itu misalnya air sendiri,
untuk penempatan sabun sendiri atau teknisnya kurang lebih gimana Pak? Karena suatu hal yang menarik tuh Pak. Ya, jadi oke. Kita ambil ilustrasi yang untuk wall hang. Jadi kalau ini tutupnya dibuka, ini dibuka. Di sana ada botol sabun, ada botol sabun. Okay. Kemudian ada sistem untuk keran air lah. Di sana kan ada gate valve-nya untuk penyaluran air bersihnya. Kemudian di sini juga ada blower dan filter untuk nyedot angin di filter, sehingga angin yang keluar di sini angin yang udah hasil filtrasi. Jadi bukan hanya ngambil angin dari udara terus di blow, enggak. Jadi ini angin yang sudah terfiltrasi. Seperti itu Pak Bayu. Jadi 3-in-1 itu di bawahnya ada. Nah, seandainya yang seperti top table itu alat-alatnya ada di bawah. Dia ada satu bracket holder di mana di situ komponen alat-alatnya udah jadi satu. Oke. Wah, keren. Menarik nih Pak. Ini kayaknya akan semakin banyak yang penasaran nih Pak. Kita lanjutkan dulu Pak. Mungkin Bang Rey, ada yang mau ditanyakan silakan Bang Rey. Iya, tadi berarti artinya kalau misalnya ada sesuatu masalah di salah satu komponen ya, entah itu di sabunnya atau di dryernya, itu nggak ngaruhin, kita nggak ganti semuanya ya Pak ya? Nggak. Jadi cuma di modul yang masalah aja ya? Independen. Masing-masing berfungsi sesuai peruntukannya. Kalau seandainya nih soap dispensernya sabunnya habis gitu atau rusak lah, dua item yang lainnya nggak terpengaruh. Nggak pengaruh ya Pak? Ya. Kemudian ini yang penting nih, project reference. Ini Regal sudah dari 2014 proyeknya di mana aja. Tadi saya singgung bahwa IFC 2 tower yang di Sudirman itu menggunakan Regal udah lebih dari 10 tahun, dan sampai saat ini kita masih terus keep in touch sama mereka, terutama untuk spare part kontrak ya, untuk penggantian spare part sensor apa kalau mereka ada butuh, kita udah ada kontrak sehingga aman. District 8 Office Tower, Revenue, Prosperity, ada 3 tower itu menggunakan Regal untuk semua itemnya. Menara Astra, Office Tower untuk soap dispenser dan water tap-nya menggunakan Regal. Ya, dan itu sudah lama. Kemudian kami melakukan kontrak service juga sama Astra, sehingga mereka so far nggak ada masalah. Di CPD Tower Office, ya, Plaza Indonesia juga di Office Tower. Monggo kalau mau lihat gimana performance soap dispenser dan water tap-nya, sudah sekian tahun itu tetap shiny, logonya juga tidak hilang seperti ada brand-brand yang lain. Kadang-kadang dibersihin dia baret-baret, logonya hilang sehingga jelek gitu. Saya baru beberapa bulan yang lalu, mungkin sebulan yang lalu lah, karena kita di extend kontrak dari Plaza Indonesia untuk ke Hyatt juga. Jadi Grand Hyatt sudah mulai trial untuk menggunakan produk kita mengganti produk kompetitor yang sebelumnya. Ya, Hyatt pun akan menggunakan untuk tahap 1 ya, soap dispenser dan water tap-nya Grohe. Miki Holiday Medan, jadi kita sebetulnya sudah sampai ke Aceh. Di Aceh pun pernah kita supply untuk Herme Hotel di Banda Aceh. Ya, Grand Outlet Mall Kerawang, data center yang currently banyak data center speknya mostly Regal, karena mereka menggunakan yang lead, harus ada lead certificate. Sarina sebetulnya itu custom juga. Warnanya mereka minta warna rose gold. Bisa dilihat di Sarina. Paris Van Java, Ashley Prima Hotel Group juga melakukan sama Regal, dan kita sudah supply 2 Ashley Hotel untuk Prima Hotel Group. Data ini kemudian Grand Sunshine ya, Bandung, sorry itu bukan Banding ya. Indonesia One currently kan memang stop, tapi sebetulnya kami udah supply separuh, udah di delivery. Nah, ini mereka mulai jalan lagi dan lanjut ke Regal. Untuk Singapura, Changi Airport Terminal 1 sampai 4 ya, dan lain-lain ya. Ini banyak sekali kalau Singapura, Malaysia. Begitupun yang residential, West Vista, Hotel Dusit, Bali, Montego, di Batam juga banyak banget ya. Vince Hotel Bali, ini yang tadi saya ini, kemudian currently Collins 2 apartemen yang di depan pabrik Toto tuh di Tangerang, yang Collins 2 itu semua Regal. Ya, ini foto-fotonya. Grand Outlet Mall Kerawang ini
cukup bagus desainnya, ya. Tapi saya juga nggak ngerti kenapa investornya bikin di Kerawang gitu, agak jauh. Tapi ramai Pak, Sabtu Minggu crowd banget. Seperti ini Vince Hotel Bali, ya. Kemudian kita ke produk nih Pak, model ya. Jadi water closet kita ini mostly modelnya modern minimalis gitu ya, mostly. Tapi ada juga yang Pebble seri nanti di belakang ada. Nah, di sini kan ada tanda seperti ini nih Pak. Jadi ini misalnya kalau kita lihat ini 2 tick nih. Jadi dia udah apply LEED certificate hemat air, tapi levelnya 2 tick. Ada yang 3 tick gitu. Jadi semua water closet kita baik one piece maupun yang closed couple sudah menerapkan untuk closet yang hemat air, sustainable ya. Kemudian untuk fittingnya juga kami banyak banget, jadi nggak usah khawatir. Jadi saya bisa katakan di sini sebetulnya Rigel ini perusahaan sanitary yang one stop shopping ya, dari sisi model, teknologi, seramik maupun fitting, model, dan kita bisa tadi co-branding, bisa customize. Ini jadi menjadi one stop service solution. In term of model nanti bisa dilihat, tapi dari model yang Emperor series sampai ke Event Grade yang tipis-tipis gitu kami punya ya. Yang color maupun ini seri Genesis ini seri gunmetal. Kalau lihat warna aslinya, this is very beautiful. Ya, jadi tidak hitam tapi abu-abu gelap dan doff gitu. Kita sebut serinya dengan nama gunmetal. Nah, untuk yang luxury kami punya Impression series, kemudian ya level ini sebetulnya mirip dengan Kohler dan Grohe lah. Tapi harganya kompetitif ketutup. Jadi level desain dan produk ya boleh dilihat lah nanti kalau lihat keramiknya, how ininya keramik Rigel itu kilapannya misalnya, shiny-nya dan lain-lain desainnya. Termasuk ininya juga, seat covernya juga. Seat cover kita mulai dari yang murah sampai mahal itu sudah menggunakan, udah nggak pakai plastik yang apalagi yang hard close. Semua udah soft close dan rata-rata kita menggunakan bukan plastik tapi resin yang tebal. Ya sehingga lebih long lasting, lebih tahan lama. Oke, kemudian, Pak Umar, saya interupsi sedikit lagi Pak. Mangga. Ini kalau ngomongin toilet Pak gitu kan, biasanya kan di Indonesia itu diameter ukuran toilet khususnya pada saat kita dudukin itu kan macam-macam Pak gitu. Nah, pasti saya yakin teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir saat ini juga banyak proyek-proyek yang punya pertimbangan dari pemberi tugas atau klien, misalnya komersial atau hotel lah gitu Pak. Ini targetnya bule nih misalnya atau Asia gitu. Nah itu juga bisa Rigel adjust juga nggak sih Pak dari segi diameter, karena kan pasti ukuran orang Indonesia gitu, kenyamanan toilet ukuran Indonesia sama orang luar itu kan beda tuh Pak. Ya, oke. Untuk ukuran sendiri, nah ya jadi setiap SKU ini ukurannya beda-beda Pak Bayu. Nah, tapi karena di Singapura itu kan multicultural ya, multinasional gitu ya, multinasional. Jadi beberapa series pasti kita peruntukkan untuk yang orang badannya gede banget. Kemudian beberapa seri untuk ukuran Asia gitu-gitu. Jadi ada. Termasuk untuk difabel pun Rigel membuat beberapa produk yang memudahkan untuk difabel pada saat dia duduk di kloset. Nah, kita bisa nggak menarik kesimpulan kan kalau difabel aja dipikirin, apalagi orang biasa gitu. Kira seperti itu analoginya. Oke, baik. Oke, silakan Bang Rey. Ini kan Pak, dia tadi ada yang konsepnya Zen atau Japandi gitu ya Pak ya? Apa maaf? Boleh ini? Konsepnya kan tadi ada yang desain Zen atau Japandi seperti itu ya Pak ya? Betul ya. Ya. Kalau boleh tahu Pak, pengen tahu aja sih kenapa Rigel ngarahnya ke sana gitu Pak? Ya, sebetulnya Rigel sendiri kan ada yang beberapa tahun yang lalu sih model jadul-jadul sih ada sih Pak. Yang kekinian betul. Sekarang
misalnya yang Javandi lah ya, orang kan kepingin konsep toilet itu pada saat dia masuk ke satu ruang toilet, dia kan kepingin nyaman gitu loh. Nah, most item di dalam satu ruang toilet itu adalah satu water closet, yang kedua wastafel, yang ketiga shower system. Itu yang 3 item yang kita berinteraksi. Jadi dengan mengakomodasi satu model, satu tema, itu membuat ya mengakselerate kenyamanan pengguna gitu loh, sesuai dengan seleranya dia. Makanya. Tapi warnanya putih semua ya Pak emang ya? Warna putih semua. Kita sih sebetulnya sudah ada pembahasan untuk membuat color. Tapi sebetulnya saya share aja di tempat saya yang dulu itu kita bikin color warna hitam Pak. Warna hitam Dove. Color ini punya challenge bahwa pada saat quality airnya itu bukan jelek kualitinya. Kadar garam tinggi lah misalnya di hotel. Oh itu udah putih-putih gak karuan Pak, lebih kotor dari kalau kloset yang toilet yang nggak dibersihin Pak, kotor banget. Nah itu jadi kita pertimbangan begitu, takutnya nanti customer nggak mau gitu. Dan saya yakin beberapa customer yang sudah memutuskan untuk warna hitam juga dengan adanya masalah begitu, mereka pikir ulang gitu. Sampai mungkin ada teknologi yang walaupun airnya gimana nempel di situ dia nggak pengaruh ke colornya. Kalau sekarang pengaruh Pak Ray. Ya, berarti secara material pun ini ya Pak ya, karena itu warna putih, kalau kena chemical akan menguning atau seperti itu aman ya Pak? Nah itu tadi yang saya jelasin di depan tadi, yang anti stain tadi Pak. Itu sudah ada coating, dan coatingnya itu sudah menyatu sama seramiknya karena disemprot coatingnya itu pada saat seramiknya masih lembek. Terus di-burn bareng-bareng sama seramiknya. Jadi benar-benar dia meresap ke dalam seramik. Udah jadi satu kesatuan. Dibanding dengan beberapa kompetitor atau most of kompetitor itu bikin seramik dibakar dulu, dikeluarin, disemprot, terus dibakar lagi. Kalau Regal itu disatukan. Baik untuk yang antibakteri maupun anti stain yang tadi. Puratek maupun Puragelisnya. Seperti itu. Baik Pak. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Silakan Pak Umar. Ya. Jadi kami punya yang close couple maupun one piece ya. Ini kalau dibesarkan modelnya sebetulnya berbeda-beda. Tapi dari sini kesimpulan yang mau saya katakan bahwa teknologi Regal itu not only a technology of sensor, tetapi Regal punya in-house design team di mana mereka berkreasi, berinovasi, melihat pasar, melihat tren customer, kemudian mereka menciptakan barang. Baik itu secara desain, arsitektur, maupun desain teknologi. Itu yang saya dapat simpulkan dari beberapa kali berinteraksi dengan tim head office. Ya, ini tadi udah ini kan. Nah ini untuk impression series, yang seri yang luxury, kemudian ini Pebble series. Karena ada customer itu yang masih oke, dia mau minimalis, tapi saya mau agak curve gitu kayak telur. Ya kita bisa akomodir dengan seri Pebble ini. Ya. Karena untuk beberapa orang tema Zen gitu dia rasanya soft gitu ya, nggak squarish gitu, tapi nggak mau bulat semua juga. Jadi makanya di bagian sini di tangkinya ini masih square, walaupun square-nya masih ada curve-nya. Jadi this is very nice gitu loh. Pak, nah, satu pertanyaan lagi Pak. Saya penasaran tuh untuk sanitary yang wall hang gitu ya Pak. Yes. Gitu. Tadi Mas Bang Ray juga sempat sampaikan gitu, di Indonesia masih banyak orang-orang yang seharusnya internet duduk dibuat jongkok gitu kan. Nah itu kan akan jadi isu pada saat kita ngedesain dan mengaplikasikan desain toilet yang wall hang Pak gitu. Nah dari kalau Regal sendiri untuk yang wall hang itu pertanyaan pertama bisa menahan beban sampai berapa kilo, dan bracket-bracketnya itu apakah sudah di-provide oleh Regal Pak? Itu sih Pak. Ya, oke. Untuk wall hang, sebentar saya cari dia yang wall hang.
Ini walhang seperti ini. Iya. Walhang seperti ini Regal untuk saddle yang ke lantai itu udah include. Kita buatkan dari kita. Karena kita nggak mau disuplai oleh yang lain, ternyata itu nggak kuat, kemudian jatuh. Berapa kilogram dia bisa menahan kalau saya ini? Minimum 400 kilogram itu bisa. 400 kilogram itu sama kayak baby elephant lah, ya. Bayi gajah lah, 400 kilo. Oke lah. Okay. Dan nanti ke depan sebetulnya saya pun merasakan, saya menggunakan di rumah saya itu bukan walhang. Itu susah sekali untuk maintain kebersihannya Pak, terutama bawahnya, di celah-celah sini. Ya. Tetapi challenge-nya adalah orang ketakutan satu menggunakan walhang ini takutnya roboh gitu loh, satu. Yang kedua takutnya dia pecah gitu loh, nanti diinin pecah. Sebetulnya saya ada video, nanti mungkin saya download di ini Katalog Pro. Kita punya Regal punya satu sistem, satu lagi kesulitannya ada di pemasangannya atau di pelepasannya. Kami membuat satu produk di mana memasang walhang closet itu hanya dengan 2 L key dari atas, truk gitu dikunci gitu, udah selesai. Begitupun untuk ngerilisnya. Nanti kalau sempat kita puterin video kalau mau lihat. Jadi kita sudah mengembangkan teknologi begitu sehingga memudahkan untuk pemasangan maupun dismantling pada saat terjadi repair gitu loh. Ya, jadi nggak perlu nunduk-nunduk di bawah, kasihan lah teknisinya. Jadi cukup dari atas aja Pak, pakai 2 kunci L begitu kebuka gitu, ada locknya seperti itu. Menarik. Mungkin Bang Rey ada yang mau ditambahkan, silakan Bang Rey. Ya lanjut dulu Mas Bayu. Oke, kita lanjut dulu, silakan Pak Umar. Ini yang seri Pebble. Nah, untuk fitting sendiri ya, mulai dari sensor tab, sub dispenser, sensor, kemudian kami punya lengkap sekali seri urinal. Seri urinal di Indonesia, saya boleh sampaikan yang paling lengkap dan yang paling strong selama ini adalah Toto. Tidak ada yang ngalahin Pak. Ya, tapi setelah Regal mulai eksis di sini, Regal punya seri yang bagus-bagus banget untuk urinal dan dengan teknologi yang udah IoT. Jadi untuk smart sense kita apply di sensor tab, di sub dispenser, di sensor closet, di urinal dan lain-lain. Ya. Kemudian, nah kami pun mendevelop nih kayak begini nih, model-model yang modern tapi teknologinya teknologi udah high end lah. Jadi ini sebetulnya 2 alat. Satu water tap, ini sub dispenser. Di sini ada indikator blue. Blue berarti dia berfungsi. Tapi kalau seandainya dia mati sumber airnya atau di sini subnya habis, dia akan merah di sini indikasinya. Ya. Dari segi model juga sudah minimalis modern dengan feature teknologi yang udah mumpuni. Nih, ini bisa dilihat nih Pak. Jadi pada saat dia sabunnya habis, dia akan indikator di sini merah. Dan dia bisa connect ke IoT system juga kalau mau dikonekin. Nah, untuk sensor tab kami punya beberapa model dan beberapa feature dengan water saving juga tentunya. Ya, ada yang dari wall, ada yang dari deck mounted. Ya. Ini model-model ini yang banyak dipakai yang tadi di proyek-proyek yang saya sebutkan. Kemudian untuk water closet glass sense, Regal sudah mengedevelop mulai dari yang model yang pakai plat yang kayak banyak dipakai di Indonesia, itu ada, dual flush ada, sensor ada, tapi yang model terbaru kami menggunakan tempered glass Pak. Ini jadi udah glass nih, warna hitam dan warna putih. Kalau lihat aslinya itu sangat elegan untuk yang high end project gitu loh. Nah, yang ini tadi yang saya udah singgung sedikit untuk difabel area. Untuk difabel area kami mengenerate lengkap sekali itemnya, dan untuk color untuk pegangan orang difabel itu kami membuat 4 varian warna. Kenapa 4 varian warna dan warna apa aja? Warnanya adalah yellow, kuning, biru, putih, dan hijau. Warna-warna ini ternyata yang bisa direcognize oleh orang yang demensia. Seperti itu. Jadi ini ada 4 color seri nih, yang hijau ini
Kami punya yang seri warna kuning, putih dan biru, ya seperti ini. Jadi Regal untuk area difabel sampai untuk baby changing atau untuk adult changing itu punya. Dan saya sampai kemarin sampai ke Bali itu kita supply. Nah, kami pun punya Solaris sensor sub dispenser 2-in-1. Jadi pada saat dia nggak di sensor sampingnya, dia keluar air. Kemudian kalau kita mau supnya keluar, kita tinggal taruh tangan kita di samping, akan keluar sup. Kemudian kalau tangan ditarik, dia akan keluar air lagi. Dan pada saat supnya habis, dia ada indikasi merah di sini. Dari segi model juga, modelnya modern, minimalis dengan teknologi yang sudah bisa IoT. Nah, ini seri-serinya. Jadi saya boleh sampaikan di sini ya, Regal ini seperti one stop shopping sebetulnya. Kami pun punya resin lavatory yang sekarang kan banyak nih orang mau yang satu gitu, jadi kayak top table-nya resin. Kami punya dengan kabinetnya sekalian. Ini Regal punya kabinet. Regal juga punya kaca juga ada. Regal punya produk-produk untuk kitchen, mulai dari kitchen sink maupun kitchen tap-nya lengkap sekali. Hari Sabtu Minggu biasanya Regal Innovation Center yang di Singapura, kebetulan di daerah Changi itu. Changi sebetulnya bukan area orang lalu lalang sebetulnya, area perkantoran, tapi Sabtu Minggu itu innovation ini kita itu bisa penjualannya bisa untuk walking customer ya, untuk ini itu bisa lumayan lah, 1 juta Sing dollar lebih itu per 2 hari itu. Lumayan walking customer, jadi customer suka lihat-lihat gitu. Saya ada videonya kalau mau lihat. Nah, begitupun untuk faucet series ya, kemudian termasuk aksesorisnya itu lengkap sekali ya, lengkap sekali. Tadi juga untuk ada seri Melody, Avant Grande itu lengkap gitu. Begitupun tidak ketinggalan karena Regal kan smart semua, smart toilet ya pasti jagonya lah ini. Smart toilet udah slim banget ini ya, tutup smart toilet kita itu udah slim banget. Dan kami juga tentunya punya produk kalau ini kan satu kesatuan nih, smart semua. Tapi kan orang kepingin yang ini aja, covernya aja yang smart, itu ada. Tapi saya nggak tampilin di sini karena terlalu panjang. Ya, nah ini yang paling menarik nih. Ya, karena hari ini kita engage dengan katalog Pro dan semua yang hadir di sini, saya bisa offer diskon dari price list kita start 40%, tapi diskon project saya bisa garansi 50% plus lah ya untuk project 1M. Tapi kalau nggak sampai 1M ya subject to discuss lah. Ya kita sebetulnya lebih kepingin engage sebanyak-banyaknya dengan customer. Jadi masalah diskon kita bisa bicarain. Even sampai sekian puluh persen yang saya nggak bisa sebutkan, tapi unbelievable lah ya. Kalau Pak Umar sih terkenal dulu juga di perusahaan sebelumnya, saya paling suka ngasih diskon tinggi Bapak Ibu. Itu terkenal. Dan setelah saya ternyata perusahaan itu nggak bisa, saya nggak tahu juga dulu saya ngasih diskon dari mana gitu. Wah, ini menarik nih, dari kita ngomongin inovasi dan update dari Regal gitu ya. Di slide ini Pak Umar juga sampaikan bahwa mungkin nanti bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang tertarik mengenai varian produk-produk Regal bisa langsung berhubungan dengan Pak Umar ataupun tim Regal yang lain. Tapi yang Pak Umar sampaikan saat ini berarti dari price list akan bisa ada adjustment harga sampai dengan 40-50% kurang lebih gitu ya Pak Umar ya? Yes. 50 startingnya Pak. Ini Pak, ini ada startnya Pak. Oke. Startnya lagi 50%. Oke. Menarik nih gitu. Kemudian customize dan co-branding dengan 50 set tadi yang saya sampaikan. Nah, ini contoh customize produk yang sudah kita selesaikan. Ini adalah fitting di Fins Bali nih. Color maupun logonya, ini logonya udah logo Fins nih. Logo Regal ditaruh di mana? Logo Regal kebetulan ownernya minta ditaruh di belakang. Kadang-kadang ditaruh di bawah depan gitu. Nah, yang ini kita melakukan customize. Kalau yang ini sih untuk
Ashley yang selanjutnya, tapi kita bisa bikin produk kayak begini. Ini customize dari metal. Model ini juga ini customize, ini di Ashley Hotel di Kebon Siri ya. Di Wahid Hasim. Ini Ashley Hotel. Kemudian nah satu hal lagi yang penting, kita Regal punya produk pembuangannya itu seperti ini. Jadi kalau sistem P-trap yang disebut P-trap, ya bapak-bapak mungkin ngerti lah P-trap. Ini hanya tinggal disambung aja lurus ke belakang. Sementara pain point saat ini adalah yang buang ke bawah nih. Buang ke bawah kalau apalagi renovasi harus menggunakan brand yang sama. Tapi ini nggak berlaku untuk Regal karena apa? Sistem P-trap kita seperti ini Pak. Jadi kalau seandainya roggingnya berubah-ubah, ini tinggal di-cut aja. Ini bisa toleransinya 15 sampai 20 cm tergantung tipe klosetnya. Jadi ini bisa di-adjust. Kalau yang lain itu 1 cm pun, setengah cm pun Bapak harus bobok. Atau klosetnya malah bergeser jadi ada gap dengan dinding. Jadi ini solusi yang kita tawarkan dari Regal. Seperti itu. Pak Umar, itu logo brandnya itu digrafir ya? Atau diapain ya? Sama seperti kita bikin ini di Pak, di printing di pabrik kita, bukan grafiran Kan baru. diukir gitu ya, bukan ya? Enggak. Ini sama prosesnya, kita bikin logonya Regal sama. Tapi diganti. Di print ya Pak ya? Ya di marking namanya, proses marking. Di marking ya? Betul. Marking. Yes. Oke. Jadi ini adalah slide terakhir dari Pak Umar mengenai Regal. Kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Mungkin sebelum masuk ke segmen membacakan pertanyaan di kolom chat, cukup banyak nih Pak yang penasaran sama Regal. Mungkin Bang Ray ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai Regal? Ya mungkin tadi kepikiran yang Internet of Toilet itu ya Pak. Itu notifikasi yang masuk itu dia real time atau ada delay-nya ya Pak ya? Real time Pak, real time. Langsung ya berarti ya? Langsung. Kecuali kalau internetnya nge-lag Pak ya. Oh. Internetnya kita beli paketan nge-lag juga ya. dia. Oke, maksudnya bukan delay, ada pengolahan data dulu baru masuk datanya ke kita gitu kan? Real time seperti kita WhatsApp. Lihat langsung ya? Langsung. Oke. Berarti teknisnya kayak kita punya CCTV real time pada zaman sekarang ya Pak? Betul. Baik. Dan sistem jaringan juga udah yang upgraded lah Pak. Oke. Baik. Ada lagi Bang Ray? Ya, itu aja sih kayaknya Mas Bayu dari saya. Oke, Bang Ray terima kasih sudah nemenin saya untuk kita ngobrol bareng sama Pak Umar. Jangan kemana-mana dulu, saya akan masuk ke dalam segmen selanjutnya. Ini Pak Umar siap-siap menjawab ya Pak. Ini cukup banyak pertanyaan dari teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir di hari ini. Dengan senang hati. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, saya jawab hari ini, mungkin saya susulkan nanti. Siap. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, mau tanya secara langsung, tinggal izin raise hand teman-teman dan Bapak Ibu. Nanti saya akan persilakan untuk mengaktifkan audionya. Baik, saya akan langsung masuk ke pertanyaan yang ada di kolom chat, Pak Umar. Pertanyaan pertama dari Pak Ediswan, beliau dari Mas Group. Ada beberapa pertanyaan dari Pak Ediswan. Yang pertama, untuk produk smart sanitary ini, apakah tetap berfungsi jika Wi-Fi, internet, Wi-Fi atau internet mati? Jika tidak, apakah akan berfungsi seperti sanitary standar pada umumnya, Pak? Betul. Untuk yang seri, saya langsung jawab ya Pak ya, satu-satu. Silakan. Untuk seri IoT tentunya, jadi IoT ini dia mengenerate real time data, apapun data yang mau kita tangkap gitu loh. Nah, tidak mengurangi fungsinya. Artinya pada saat internetnya mati lah, kita katakan seperti itu, yang tidak tergenerate, yang terdelay adalah datanya. Tapi function dari alat itu sendiri tidak terganggu. Dia nggak jadi dia nggak berfungsi atau itu enggak, ya generate datanya aja. Jadi kita misalnya nih harusnya si teknisi harusnya bisa lihat nih real time ininya, ya itu yang terganggu gitu. Oke, jadi hanya bagian supply datanya aja ya Pak ya yang terganggu. Betul. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Ediswan. Apakah pemasangannya seperti sanitary pada umumnya? Penyambungan pipa-pipanya apakah seperti sanitary pada umumnya Pak?
betul. Dan apakah untuk pemasangan butuh spesialis mengingat ini smart teknologi yang mungkin sensitif, tidak semua orang terbiasa. Nah ini gimana nih Pak untuk Oke. teknis pemasangan Pak? Semua standar mengikuti standar internasional. Tidak ada beda. Misalnya gini. Untuk biasanya Bapak tahu shower yang keluar Ya. kanan kiri panas dingin, itu kan Ya, jaraknya kan a certain distance gitu ya. Hmm. Nah termasuk yang hal itu pun itu kita standar, semua standar. Selang, trade-nya itu semua standar. Nah tapi kalau tadi yang pertanyaan kedua, apakah masangnya perlu spesialis? Untuk item-item yang non IoT itu tukang biasa pun bisa. Dan biasanya kita kalau diminta, kita bisa melakukan Supervisi ya Pak? pre-installation supervision. Jadi di project mereka biasanya pada saat mock-up itu undang kita kirim teknisi untuk melakukan advice gitu, pendampingan. Seperti kayak sekarang kan kita ada data center tuh, itu kita datang, teknisi kita ngasih tahu ini harus begini. Bagaimana dengan yang IoT? IoT pun begitupun IoT, tapi memang spesialis yang masang IoT itu bukan orang yang masang tukang biasa, kloset biasa, tapi harus didampingi dengan karena kan ada tarikan kabel listrik misalnya. Itu harus kombinasi antara orang installer kloset biasa atau urinal dengan orang listrik. Tapi kalau sekarang itu banyak yang sudah biasa saya pasang sensor-sensor di project, mostly nggak ada masalah gitu loh. Karena dia tidak ada yang ditarik, semuanya hanya dinyalain aja, tarik listrik, udah selesai gitu loh Pak. Pasang, dicolokin adaptornya, selesai, dia berfungsi sendiri, nggak ada tarikan kabel data dan lain-lain. Gitu. Sama kayak kita pasang internet di rumah lah Pak, kira-kira Pak. Cuman ini fungsinya beda ya Pak? Betul. Oke. Baik, seperti itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, untuk garansi berapa lama dan apa yang didapat Pak Umar? Oke, garansi untuk public toilet kita menggunakan sama seperti brand yang lain. Public toilet itu 1 tahun, tetapi beberapa customer minta lebih dari 1 tahun. Itu subjek yang bisa didiskusikan sama kita. Jadi Rigel ini sangat fleksibel dan mudah untuk diajak diskusi gitu loh. Tidak, ini harus gini, nggak ada harga mati di kita. Baik price maupun after service garansi. Let's discuss. Kalau memang ada kebutuhannya, saya perlu 2 tahun Pak Umar. Let's discuss. No issue. Nggak ada additional cost juga. Ya. Tapi kan kita memang harus jelasin kriterianya gitu. Bisa kita kasih lebih dari 1 tahun. Nah untuk seramik sendiri itu kita di rumah nih ya, kita bisa kasih garansi sampai 5 tahun untuk seramiknya. Seperti itu. Baik, nah ini pertanyaan keempat, ini cukup penting nih Pak. Pak Edison menanyakan untuk harga per unit price list closet atau wastafel itu berapa Pak? Oke, tentunya kan ini serinya banyak nih. Tapi sebagai bocoran aja, saya tunjukin yang saya punya model closet yang harganya pecah 2 juta, tapi dengan model udah seperti ini nih. Sebentar. Mungkin mau diganti slide-nya, monggo silakan Pak. Nah ini closetnya nih dari samping nih. Ini harganya pecah 2 juta nih. Padahal kalau lihat dari seat covernya, ini sudah menggunakan akrilik dan sudah soft close, sudah sistem begini nih. Bentar saya tunjukin dari samping. Iya. Ini harga ini kita punya harga yang pecah 2 juta ya. Berapa pecah 2 jutanya apa sampai 1 juta sekian gitu ya. Tergantung quantity. Semakin banyak kuantitinya, semakin harga kita bisa tekan lebih murah gitu loh. Jadi bocornya kira-kira gitu. Oke, tapi mungkin lebih detailnya ngobrol setelah sesi ini ya Pak. Dan Betul, pertanyaan terakhir, ya, boleh kontak saya, nanti bisa di-share Pak nomor saya Pak, silakan aja. Ya, pertanyaan terakhir dari Pak Edison, untuk customize, apakah ada penyesuaian harga sanitarinya Pak? Minimum order 50 unit untuk semua varian sanitarinya kah Pak? Gitu. Ya, tentunya saya tidak menafikan pasti untuk
customize itu harga pasti lebih mahal dari yang biasa. Ya, tapi tidak mahal banget tambahannya. Ya sekitar sama kayak gini. Harga yang chrome dan color kalau di kami itu bedanya cuma 20%. Nah, kira-kira analoginya seperti itu. Oke, dan itu pun masih bisa negosiasi ya, Pak? Oh, bisa banget. Rigel ini perusahaan yang sangat fleksibel, mudah untuk dipanggil, untuk dinegosiasi, untuk diminta support. Nah, satu hal lagi mungkin ya, saya lupa tadi ya, Pak. Tadi kan Pak Bayu kan tunjukin ini. Jadi Rigel itu salah satu perusahaan ini, sorry, saya lupa. Kami di semua produk, Pak. Jadi pain point dari project itu kan kadang-kadang technical data, AutoCAD drawing, technical drawing. Jadi di semua item produk Rigel kami punya cut sheet seperti ini. Di every single item. Dan saya tadi ditunjukkan Pak Bayu itu sudah bisa di-download di Katalog Pro. Jadi misalnya Bapak mau yang wall hang, ini berapa nih besarnya, tingginya berapa, cara pemasangnya gimana, itu ada. Every single item. Dan boleh saya ini brand yang selama ini setahu saya yang lengkap itu hanya Toto. Dan kita lengkap sekali untuk ini. Jadi nggak perlu khawatir untuk desainer kebutuhannya sampai dengan ini plumbingnya gimana. Ini juga nanti akan ada PDS-nya ya, Pak. Dan sudah terbentuk CAD juga gitu. Yes. Oke. Baik, Pak Ediswan, terima kasih sudah hadir dan memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan cukup terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi Katalog Pro ini adalah platform digital yang dimana bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sampai dengan MEP bisa mendapatkan informasi data teknis spesifikasi terutama dari setiap brand-brand vendor material yang dibutuhkan di proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi Katalog Pro juga di sini berdiri sebagai tambahan sosial media bagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat pertama kali kita masuk ke dalam platform digital Katalog Pro, kita akan menemukan halaman Brand News namanya. Jadi halaman Brand News ini berisi tentang informasi terupdate dari setiap vendor-vendor brand material yang ada di Katalog Pro, juga aktivitas-aktivitas Katalog Pro yang bisa diketahui oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan juga Katalog Pro karena di sini kita berdiri sebagai platform digital untuk memenuhi kebutuhan informasi data teknis tentang produk material building. Jadi di setiap 3 pekerjaan konstruksi seperti arsitek interior, sipil atau MEP, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian akan bisa menemui varian kategori dari setiap 3 pekerjaan tersebut. Contoh misalnya di kategori arsitek interior, misalnya di sini kita akan masuk ke dalam kategori sanitary. Nah, di subkategori sanitary kita akan menemukan berbagai macam brand vendor material yang kita bisa ketahui informasinya gitu ya. Jadi kita bisa tahu siapa saja dan apa saja kita butuhkan. Contoh misalnya di Rigel gitu. Nah, untuk tampilan dari setiap halaman brand page itu kita sudah standarisasi. Jadi di sini teman-teman dan Bapak Ibu sekalian akan bisa mengetahui Rigel itu kantornya di mana dan terutama adalah produknya gitu. Dan karena banyaknya permintaan juga dari Bapak Ibu dan teman-teman untuk Katalog Pro tidak hanya menginformasikan data teknis produk gitu ya, tapi juga sampai mendapatkan produknya. Akhirnya kita membuat satu feature trading atau jual beli yang di sini teman-teman dan Bapak Ibu sudah akan bisa mendapatkan secara langsung produk-produk yang dibutuhkan untuk di proyek yang sedang dikerjakan. Mungkin untuk feature ini akan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya, Mas Prima. Silakan, Mas Prima. Ya, selamat siang Mas Bayu, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi informasi yang di awal disampaikan bahwa kami Katalog Pro telah menghadirkan fitur terbaru untuk membantu Bapak Ibu selain mencari informasi produk, bisa langsung membeli dan melakukan penawaran di platform kami di katalogpro.co.id. Jadi apabila Bapak Ibu sudah sign in di katalogpro.co.id, maka fitur terbaru akan muncul di warna merah seperti ini atau warna orange. Jadi ada fitur promo. Bapak Ibu juga memungkinkan langsung beli tentunya dengan harga promo. Jadi Katalog Pro menghadirkan fitur promo ini langsung dari prinsipalnya masing-masing. Apabila sesuai dengan kebutuhan dengan proyek Bapak Ibu yang sedang dikerjakan, maka Bapak Ibu bisa langsung check out dan tentunya produk-produk tersebut akan langsung terkirim ke alamat proyek Bapak Ibu. Tidak hanya promo, Bapak Ibu, kita ada fitur review yang memungkinkan Bapak Ibu bisa langsung meminta penawaran dalam satu pekerjaan dari atap hingga lantai. Ini memudahkan Bapak Ibu dalam pekerjaan di proyek Bapak Ibu. Cukup sangat mudah. Bapak Ibu tinggal mengisi nama, nomor telepon, alamat, dan Bapak Ibu bisa mengisi tabel-tabel yang ada di Katalog Pro karena Katalog Pro hadir dari 800 varian brand dan dari 20.000 varian tipe produk. Tentunya Bapak Ibu spesial hari ini Rigel juga akan memberikan diskon yang sangat banyak. Jadi Bapak Ibu
cukup mendengarkan sampai akhir, nanti akan diinformasikan oleh prinsipal Rigel untuk diskon-diskon yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah, tentunya Bapak Ibu juga bisa langsung ketik di brand, ketik Rigel, seperti itu nama produk atau project Bapak Ibu yang sudah kerjakan, quantity, dan setelah itu bisa submit send RFQ, maka kami akan memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Tidak hanya itu, Bapak Ibu juga bisa langsung berkomunikasi secara langsung dengan kami. Tentunya kami menghadirkan fitur WhatsApp, Bapak Ibu tinggal klik di sebelah kanan, sehingga Bapak Ibu bisa berkomunikasi secara langsung untuk memenuhi permintaan kebutuhan material di dalam satu proyek. Itu saja Mas Bayu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu bisa save nomor katalog Pro di 0822 001678 atau bisa langsung masuk di platform kami di katalogpro.co.id. Bapak Ibu bisa menemukan fitur promo dan RFQ. Tentunya Bapak Ibu yang menggunakan handphone berbasis Android, Bapak Ibu bisa menemukan aplikasi kami Katalog Pro di Play Store, sehingga memudahkan Bapak Ibu mencari informasi produk, bisa membeli produk, dan langsung melakukan penawaran lewat genggaman tangan Bapak Ibu. Itu saja Mas Bayu, saya kembalikan ke Mas Bayu. Belanja hemat, harga promo dia di Katalog Pro. GoPro with with Katalog Pro. Katalog Pro. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Pak Umar terima kasih banyak, Bang Rey terima kasih banyak. Saya tutup sesi Terima kasih, Product Mas. of the Week bersama Rigel hari ini. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih.